Shalom, Jemaat Kristus yang dikasihi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Samuel Risa Smith Batubara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu sebagai berikut. Jika ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, terdapat di dalam kitabnya Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai 48. Nah, Yesus dan hukum Taurat. Kita akan pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan hukum Taurat? Nah, hukum Taurat adalah perintah yang awal mulanya dari Tuhan dan diwajibkan seluruh umat manusia menuruti dan mentaatinya. Kita mengetahui bahwa hukum Taurat ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, di mana Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan 10 hukum Taurat di 2 loh batu. Nah, jadi setiap umat manusia harus menuruti dan mentaatinya. Nah, yang kedua, barang siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-19. Nah, kita akan beralih ke topik selanjutnya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan menampar? Nah, dalam Kamus Besar KBBI, kata menampar memiliki banyak arti. Nah, tampar, pukul dengan telapak tangan. Nah, terus yang berikutnya, bertampar, bertepuk. Nah, bisa bertepuk tangan, bertepuk dada, itu sama saja. Terus menampar, memukul dengan telapak tangan. Nah, terus yang berikutnya, menampar berkali-kali. Nah, masih banyak lagi, menampar dengan memakai sesuatu untuk menampar atau menampar atas suruhan orang lain. Nah, yang berikutnya ada tamparan, pukulan dengan telapak tangan. Nah, jadi saya memberi kesimpulan, menampar adalah suatu tindakan memukul dan melukai yang menggunakan telapak tangan dan suatu kejadian yang tidak mengenakkan hati. Nah, topik selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jika ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu? Nah, poin yang pertama di sini ialah maksud dari istilah tersebut adalah jika ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah engkau membalasnya juga dengan kejahatan, melainkan engkau membalasnya dengan kebaikan. Bisa dicontohkan dalam mendoakannya, menasihatinya, bahkan menegurnya. Itu salah satu contoh bagaimana caranya membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, terkadang kita sering menjumpai kasus-kasus yang sebaliknya. Nah, seorang yang telah berbuat jahat, lalu kita membalasnya dengan kejahatan. Nah, sudah jelas dikatakan di sini bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita harus menegur, menasihati, dan mendoakan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah, di sini ada poin kedua. Nah, jika saudara sekalian memiliki masalah terhadap siapapun, baik itu keluarga, teman, maupun teman satu pekerjaan, bahkan orang lain yang tidak Anda kenal sama sekali. Nah, baiklah masalah itu kita selesaikan dengan hati yang tidak memiliki amarah atau emosi yang panas gitu. Baiklah masalah itu diselesaikan sebelum matahari terbenam, atau bisa dikatakan tidak berlarut-larut dan tidak berlama-lama, agar masalah itu tidak menimbulkan kebencian, dendam. Nah, dan baiklah, jika kita mau berdamai itu kita harus memiliki hati dingin, atau bisa dikatakan dengan secara baik-baik, bukan dengan hati yang panas atau penuh amarah, agar masalah tadi itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, poin yang ketiga, karena Tuhan telah berfirman kepada kita, hendaklah kita mengasihi sesama kita. Nah, agar setiap manusia dapat menerima tempat di kerajaan surga nantinya, dan murka Tuhan atau kemurahan Tuhan tidak datang atas kita. Nah, poin berikutnya,
Dan kamu manusia, kerjakanlah apa yang baik di mata Tuhan Allahmu. Ini merupakan sebuah perintah di mana manusia harus mengerjakan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan kita sekali-sekali mengecewakannya, sebab tanpa kita sadari, sesekali Tuhan dapat meninggalkan kita. Nah, saya di sini memberikan kesimpulan dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika kita melukai atau membunuh seseorang atau berbuat salah kepada seseorang, asal kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, jangan kita melarikan diri. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengganti kerugian yang diterima oleh korban sepenuhnya ditanggung kepada kita, orang yang telah berbuat kejahatan atau kesalahan. Nah, poin berikutnya, jika seorang kehilangan nyawa akibatnya atas kesalahan yang kita buat atau meninggalkan keluarganya, haruslah kita sebagai pelaku juga bertanggung jawab atas keluarganya. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, jadi intinya sebelum berbuat, dipikirkanlah semuanya secara baik dan benar. Jangan melampiaskan amarah dan mengakibatkan seorang kehilangan nyawanya. Masalah pasti ada jalan keluarnya dan titik terang. Nah, aplikasi yang berikutnya yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini yaitu, nah, kita tahu, sama seperti Tuhan Yesus yang kita ketahui dia diolok-olokkan, diludahi, dicaci maki, dipukul, dicambuk, ditusuk, dan disalibkan. Tapi apa balasannya kepada mereka? Dia hanya mendoakan mereka dan mengampuni dosa yang telah mereka perbuat atau kesalahan yang telah mereka perbuat, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat, dan itu semua dia lakukan untuk menebus dosa kita umat manusia. Nah, sedemikianlah yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini kepada saudara-saudara dimanapun berada. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.